Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial belajar C# kali ini akan menjelaskan tentang apa itu variabel dan juga tipe data variabel. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi untuk setiap bahasa pemrograman, untuk variabel itu pasti selalu ada ya. Artinya setiap bahasa pemrograman pasti punya variabel. Variabel itu dia merupakan salah satu komponen dari bahasa pemrograman. Nah, untuk variabel itu sendiri, kalau kita analogikan itu kayak seperti wadah ya. Jadi maksudnya seperti ini. Variabel itu dia sebuah wadah untuk menyimpan suatu data gitu. Jadi sebuah komponen bahasa pemrograman yang fungsinya untuk menyimpan suatu data. Seperti itu. Kalau misalkan dalam sehari-hari kita bisa analogikan seperti ini. Misalkan ada sebuah gelas. Gelas itu kita isi air. Nah, gelas itu bisa kita sebut variabel dan ya air itu bisa kita sebut sebagai datanya. Karena variabel itu akan diisi data dan nanti akan ada berbagai macam tipe datanya, maka kita bisa samakan seperti ini. Variabel itu gelasnya dan air itu datanya ya, seperti itu, atau isi dari variabel tersebut. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan jelas ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk membuat sebuah variabel, dalam hal ini di bahasa pemrograman C# itu seperti ini. Pertama, untuk membuat sebuah variabel, kita bisa melakukan seperti ini. Misalkan ini int, kemudian di sini diikuti dengan nama variabelnya. Misalkan di sini nama variabelnya itu saya akan membuat misalkan umur, seperti itu. Umur, kemudian di sini isinya apa? Misalkan umur, misalkan 20, seperti itu. Oke. Bisa juga seperti ini, misalkan string nama, kemudian di sini isinya misalkan Rizal Ramdhani. Oke. Sip. Kemudian di sini saya akan jelaskan untuk umur sendiri itu dia nama variabelnya, untuk 20 itu dia isinya. Jadi umur ini memiliki isi data yang dimana isi datanya itu dia 20 ya. Berarti ini berupa angka. Dan berarti ini umur dia isinya angka, angkanya itu 20. Sementara di bawahnya di sini dia ada variabel dengan nama seperti itu, dan isinya teks seperti ini, isinya Rizal Ramdhani, seperti itu. Oke, nah ini cara menulis atau membuat sebuah variabel. Untuk membuat sebuah variabel juga bisa dilakukan seperti ini. Misalkan kita mau terdiri dari dua kata. Misalkan di sini string nama depan. Oke, seperti ini. Sama dengan misalkan Rizal. Seperti ini, titik koma. Oke, di sini kemudian string nama belakang. Sama dengan Ramdhani, seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah kita lihat ya, kita bisa lihat di sini ada dua buah variabel. Yang ke satu atau yang pertama di sini ada nama depan yang isinya Rizal, kemudian nama belakang isinya Ramdhani. Nah, untuk nama variabel dengan dua kata ini kita harus memisahkannya dengan underscore atau garis bawah ya. Garis bawah seperti ini. Kemudian diikuti nama yang lainnya seperti itu. Di sini ini kata yang pertama dan di sini kata yang kedua. Dan dua kata ini harus dipisah dengan garis bawah, tidak boleh spasi seperti ini. Oke. Bisa juga untuk penulisan nama variabel bisa juga seperti ini. Misalkan string nama depan. Oke, di sini misalkan Rizal, seperti ini. Oke. Bisa juga untuk penulisan variabel seperti ini, misalkan string nama, misalkan nama depan, biarkan seperti ini. Kemudian kita set isinya di sini, nama depan sama dengan Rizal. Oke, seperti ini. Oke, kita coba tampilkan di terminal ya. Kita coba
Misalkan oke, seperti ini aja. Kita coba yang seperti ini. Kita tampilkan menggunakan console write line. Di sini kita langsung masukin ini. Masukin nama variabelnya, masukin ke sini. Kemudian di sini titik koma seperti itu. Oke, kita coba tes. Oke, nah ini muncul ya, seperti itu. Atau bisa juga seperti yang pertama, yang tadi, bisa seperti ini. Di sini kita langsung set value-nya apa, isi datanya, result seperti ini, hasilnya akan sama. Kita tes. Oke, seperti ini ya. Nah, ini result ini dia diambil dari sini. Nah, dia memiliki isi dari sini. Seperti itu ya. Ini nama variabelnya atau wadahnya, ini isinya. Seperti itu, oke. Nah, itulah penulisan nama variabel atau cara membuat variabel. Oke, kita lanjutkan ke tipe data variabel. Untuk tipe data variabel di sini ada beberapa untuk di C#. Yang pertama ada int, integer ya. Int misalkan di sini int umur. Karena di sini tipe datanya int itu tipe data yang bisa diisi dengan angka, misalkan bilangan bulat ya, misalkan di sini umurnya 20 gitu, titik koma. Kemudian ada juga string. String ini dia tipe data variabel yang bisa diisi dengan berupa teks seperti itu. Misalkan di sini string alamat sama dengan sama dengan di sini isinya itu. Nah, untuk yang string, kalau ini umur kan dia langsung ya ketik 20 seperti itu. Untuk yang string alamat, di sini karena dia berupa teks, ini harus diawali dengan tanda kutip seperti ini. Oke. Nah, misalnya di sini alamatnya Purwakarta seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu ada yang namanya char. Oke. Char di sini misalkan huruf. Char ini tipe data yang hanya bisa diisi dengan sebuah karakter. Misalkan di sini saya akan mengisinya dengan menggunakan huruf R. Nah, untuk char ini berbeda dengan string. Kalau string dia harus menggunakan double kutip seperti ini ya. Untuk char dia harus menggunakan ini single kutip seperti ini, single quote ya. Seperti itu. Misalkan ini nama isinya hurufnya R seperti ini. Oke. Kemudian setelah itu ada juga tipe data variabel int, string, char, kemudian ada juga double. Double di sini, double itu misalkan di sini panjang. Double panjang, isinya hampir mirip seperti ini angka, tapi di sini dia bilangan istilahnya koma-komaan lah ya, seperti itu. Misalkan di sini panjangnya 30,5 atau 30.5 seperti itu. Nah, untuk yang double dia khusus untuk menangani isi data seperti ini. Oke, yang ada titiknya. Kalau int itu hanya seperti ini, bulat seperti ini ya. Oke. Double panjang ini isinya 30,5. Misalkan 30,5 cm, 30,5 meter dan seterusnya, seperti itu. Oke. Setelah double di sini ada tipe data float. Nah, float ini hampir sama seperti double, cuman di sini misalkan floatnya lebar seperti ini, sama dengan khusus untuk float dia harus diakhiri dengan huruf F. Misalkan lebarnya itu 10.4, di sini harus diakhiri dengan huruf F. Berarti menandakan bahwa tipe data ini isi data ini yang 10.4 berarti dia tipe data float gitu. Lebar di sini nama variabelnya itu lebar dengan tipe data float. Untuk isinya sendiri ini harus dengan menggunakan 10.4. contoh isinya 10.4 F seperti itu. Oke. Lanjut di sini ada yang namanya boolean. Nah, di sini boolean, ini bool. Oke. Di sini misalkan status mungkin contoh. Nah, untuk bool ini boolean ya. Ini isinya hanya ada dua, antara true atau bisa dengan
false, seperti itu. Oke. Nah, inilah tipe-tipe data yang ada di C#. Ada int, integer, dia yang yang khusus untuk mewadahi angka seperti ini, bilangan bulat ya, seperti ini. String untuk teks seperti ini, misalkan Purwakarta, Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, seperti ini. Untuk teks seperti ini ya. Untuk teks seperti ini. Ini dia yang string. Untuk char seperti ini. Oke. Untuk double seperti ini. Tipe datanya. Oke. Float seperti ini. 10.4 F ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada boolean. Ini boolean, ini isinya true atau false, seperti itu. Oke, kita tampilkan isi dari masing-masing variabel dengan masing-masing tipe datanya. Kita coba tampilkan di sini menggunakan console write line. Di sini kita tampilkan yang pertama isi umur. Berarti isi variabel umur adalah, berarti ini titik 2 aja di sini. Oke, di sini umur. Oke. Titik koma, kita tes dulu satu ya. Kita running. Oke, di sini isi variabel umur 20. Oke, muncul ya. Oke, itu satu. Kemudian kita copy aja biar cepat ya. Copy di sini, paste di situ 2 3 4 5 6 seperti ini. Berarti di sini isi variabel alamat, di sini alamat. Oke, di sini huruf. Di sini juga huruf. Oke. Di sini setelah huruf itu panjang. Di sini panjang. Kemudian setelah panjang itu dia ada lebar. Di sini juga lebar. Oke, di sini ada status. Di sini juga status. Di sini status. Oke, seperti ini. Kita coba running ya. Tes. Oke, muncul ya di sini. Kita cek masing-masingnya. Di sini isi variabel 20, berarti yang ini ya, 20. Nah, ini. Oke. Kemudian di sini isi variabel alamat, berarti Purwakarta Jawa Barat. Yang ini isinya. Oke, yang ini. Kemudian setelah itu ada isi variabel huruf, dia cuma ada R doang karena tipenya char. Oke. Di sini ada isi variabel panjang, isinya 30.5 karena dia double ya. Ini. Oke. Kemudian ada isi variabel lebar, di sini ada isinya 10.4. Nah, untuk float di sini tipenya dia akhirannya F ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini ada yang terakhir isi variabel status. Kebetulan dia tipe datanya boolean ya. Nah, ini isinya false seperti itu. Oke. Nah, itulah tentang variabel dan juga tipe datanya. Semoga jelas dan bermanfaat. Terima kasih.